Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Oke, semoga tetap sehat semua. Pada pagi hari ini kita pertama kali ya kita mencoba untuk melakukan pembelajaran tatap muka tapi tetap secara virtual, ya, karena kita harus mengikuti aturan dari pemerintah. Nah, nanti kalau sudah diperbolehkan masuk sekolah, ya, nanti mungkin bisa kembali masuk sekolah seperti dulu. Nah, mikrofonnya mungkin bisa dimatikan dulu semua, ya, biar suaranya jernih nanti didengar temannya yang lain. Ya, terima kasih. Baik, untuk pertemuan kali ini mungkin nanti kita tidak banyak membahas pelajaran dulu ya. Ini kita kenalan dulu karena kalian baru naik kelas 6. Nah, ini saya nyalakan dulu video nih. Nah, biar kelihatan. Nah, ini mungkin ada yang belum kenal saya ya. ya. Ngajar di kelas 6 mungkin dari kalian beberapa saya sudah kenal, tapi tentunya banyak yang masih belum kenal. Nah, ini kalau bisa nanti kita usahakan minimal seminggu sekali kita tatap muka seperti ini, nanti biar tugas-tugas kalian yang ada kesulitan nanti bisa ditanyakan saat pertemuan seperti ini. Di kelas 6 ada saya ya, Pak Farid sama Bu Erna. Nah, ini sopo kita ya presentasinya ditutup dulu ya. Nah, ini sama Bu Erna, ada Bu Erna ini tadi kayaknya. Halo Bu Erna. Oke, mungkin sinyalnya ya. Baik, anak-anak di kelas 6 ada saya di 6A sama Bu Erna di 6B ya. Nah, untuk pembagian kelas mungkin sementara masih seperti kelas 5 dulu ya. Kalau 5A ya jadi 6A, 5B jadi 6B. Tapi nanti kalau sudah masuk sekolah tatap muka sudah diperbolehkan, nah nanti kita akan adakan pembagian kelas lagi. Jadi mungkin nanti yang dulunya 5B bisa jadi 6A, yang dulunya 5A ya bisa jadi 6B atau sebaliknya ya. Nah, oke, anak-anak mungkin masih mencoba ya, ini ada yang berbagi presentasi, yaitu ya enggak apa-apa, dicoba-coba tombol-tombolnya. Nah, tapi kalau sudah ini Lea Dona, nah, bisa dimatikan presentasinya ya, biar enggak muncul gambarnya. Oke. Lea Dona, halo. Ya, presentasinya bisa dimatikan dulu. Oke. Ya, sudah banyak yang gabung. Ini nanti saya rekam, jadi mungkin yang tidak bisa mengikuti nanti bisa melihat hasil rekamannya ya. Tapi kalau bisa usahakan bisa mengikuti. Kalau ada HP di rumah ini mudah kok ya. Dan nanti insya Allah bulan depan kemarin yang sudah mengisi formnya, insya Allah bulan depan akan mulai ada bantuan kuota internet lagi ya dari pemerintah tiap bulan. Nah, itu gunakan dengan bijaksana, jangan dibuat game ya, tapi dibuat untuk ngerjakan tugas seperti ini ya. Oke, sambil saya ingin lihat ini Alia Dona bisa ditutup dulu ya presentasinya atau saya dari sini. Paling tangi ketinju. Nah, ini presentasinya saya tutup dulu, okay. Nah, mikrofonnya
bisa dimatikan dulu yang lain ya, biar tidak mengganggu. Oke. Nah, ini nanti saya coba untuk kita membahas ya. Jadi belum ada tugas dulu untuk hari ini, tapi kita bahas terutama soal-soal matematika kemarin ya. Dari isian formnya kemarin kan banyak yang mungkin masih kesulitan ya, tapi rata-rata sudah betul jawabannya ya. Tapi masih ada yang belum mengisi tugas. Oke, tapi sebelum itu akan saya jelaskan dulu. Nah, ini nanti tolong disimak ya, biar mulai besok dan seterusnya itu kalian melaksanakan pembelajaran daring dari rumahnya sesuai dengan ketentuan ya. Oke, saya coba berbagi layar ya dari HP. Oke, ya siapa ini? Nah, bisa dimatikan dulu sebentar ya. Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Nah, sudah muncul ya. Oke. Sudah muncul. Ya, ini tampilan HP. Bisa dilihat ya, anak-anak. Kalau ingin menanggapi, bisa menulis di kolom chat. Nah, ini contoh tampilan HP pertama kali. Nanti ini sebentar. Nah, saat kalian pertama kali masuk Google Classroom ya, oke, saya ulangi.
Nah, ini saat tampilan HP. Nanti kalian masuk di Google Classroom, jadi di HP kalian ya. Nah, nanti kan muncul kelas ini, kelas 6. Nah, ini kalian buka. Nah, di situ kan ada menu forum, kemudian tugas kelas, dan anggota. Ya. Nah, di menu tugas kelas, nah ini forum ini untuk melihat ada informasi terbaru apa. Ya, misalnya di sini jadwal kegiatan minggu ini. Nah, berarti bisa kalian lihat di lampiran, diklik lampirannya. Nah, bisa dilihat aktivitas minggu ini. Ya. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Nah, kalian bisa komentar di sini. Tulis apa saja yang ingin kalian tanyakan. Apa yang ingin ditanyakan, ya. Kemudian dikirim. Kembali lagi, setelah kita lihat di menu forum ini ada informasi baru apa. Kalau sudah tidak ada, kalian cek ke tugas kelas yang tengah ini, tugas kelas. Nah, di atas sendiri itu kan ada presensi daftar hadir. Nah, ini kemarin banyak yang belum ngisi. Ya, ini coba kita buka presensi daftar hadir siswa. Ini nanti kalian isi setiap hari, ya, jangan hanya sekali saja, tapi setiap hari, setiap pagi kalian isi. Dan kalau ngeblank seperti ini, kita kembali lagi, enggak apa-apa. Nanti dibuka lagi sampai muncul. Nanti daftar hadirnya bisa kalian isi setiap hari, ya. Sebelum memulai pelajaran, diisi tanggalnya, kemudian hadir. Kalau sedang sakit atau izin, nah ini sudah muncul ya. Ini petunjuknya dibaca dulu. Silakan isi form presensi daftar hadir ini setiap hari, kecuali hari libur, sebelum memulai pelajaran ya, atau mengerjakan tugas. Form presensi ini hanya dapat diakses menggunakan akun siswa. Jadi yang di HP-nya ada beberapa akun, biasanya tidak bisa. Nah, nanti nggak apa-apa, bisa dibawa ke sekolah, nanti saya bantu ya, biar bisa mengakses ini. Nah, ini diklik presensi kelas 6 ini kalian klik. Kemudian lihat formulir langsung. Nah, dibuka di Chrome-nya. Nah, nanti diisi tanggal. Di tampilan layarnya belum berubah ya. Oke, saya ulangi lagi. Nah, tadi sampai sini ya. Jadi diklik lampirannya, kemudian lihat formulir langsung. Nah, masuk ke browser. Nah, ini kalau bukan akun kalian, itu bisa diklik ganti akun. Nah, klik ganti akun, ini untuk memilih akun-akun yang ada di HP. Ya, saya kembali lagi. Jadi yang perlu diisi tanggal. Jadi misalnya tanggal berapa ini diklik. Tanggal sekarang. Kemudian setel. Nama siswa. Nah, ini sudah saya sediakan nama-nama kalian. Tinggal kalian pilih.
nama kalian yang mana. Misal ini Karel. Nah, kemudian presensinya apa? Jadi hari ini kalian hadir, sakit, atau izin. Ya. Jadi walaupun sedang sakit, nah, selama masih bisa membuka, mengisi ini ya enggak apa-apa. Tugasnya dikerjakan lain kali, tapi presensinya diisi mungkin sedang sakit ya, atau izin. Biar nanti saya atau Bu Erna bisa tahu, oh kalian belum mengerjakan tugas itu karena sedang sakit atau mungkin sedang izin, ada keperluan keluarga atau yang lain. Nah, kalau sudah diklik kirim. Nah, mengisi ini setiap hari ya. Jadi kembali lagi ke presensi ini. Presensi ini kalian isi setiap hari sebelum memulai pelajaran. Nah, kemarin ada beberapa tugas penilaian harian ya. Ini saya bisa ngecek di sini. Misalnya ini PH tema 1 kemarin. Nah, kalau tampilan di HP Bu Erna dan saya itu saya bisa melihat semuanya ya. Kalau di classroom kalian kan hanya melihat nilainya sendiri. Nah, kalau di sini saya melihat semua. Nah, nilainya bagus-bagus ya. 100, 100, 100, 90, 80 ya. Nah, ini masih ada 17 siswa yang belum mengerjakan. Nah, saya bisa ngecek di sini yang belum mengerjakan siapa. Adelia, Ahmad Rafi, Alia Dona, Erik Estrada, Januarsa, dan seterusnya. Ini ya, ada 17 siswa yang belum mengerjakan tugas PH tema 1, subtema 1. Nanti subtema 2 juga sama. Nah, yang belum mengerjakan 19 anak. Dan seterusnya. Jadi semua tugas nanti saya dan Bu Erna bisa melihat hasil tugas kalian. Contoh yang tugas tema dulu, pertama dulu. Nah, ini bisa saya lihat. Nah, ini yang belum mengerjakan, ini yang sudah. Ini yang baru setor ini. Alia Dona, ini saya lihat tugasnya. Nah, ini saya buka hasil kiriman fotonya. Nah, oke, sudah benar. Nah, ini bisa saya tulis. Nah, 100. Simpan. Atau tidak usah diberikan ini juga tidak apa-apa. Ya, misalnya langsung saya nilai bisa. Ya. Nah, ini Alia Dona tolong jangan ditekan yang berbagi layar ya. Nanti hilang ini tampilannya. Oke, saya ulangi. Nah, ini ya. Sudah dinilai. Nah, ini kalau saya klik kembalikan, nah, nilai ini akan muncul di classroom kalian. Nah, jangan dikembalikan lagi atau jangan dikirim lagi. Itu kalau kalian kirim lagi, itu ya minta dinilai lagi. Kecuali memang di situ ada komentar dari saya atau Bu Erna, tolong diperbaiki atau mungkin foto belum terkirim. Nah, itu bisa dikirim ulang. Tapi kalau sudah dinilai, tidak usah dikirim ulang. Jadi seperti kalau di kelas, kalian ngerjakan, kumpulkan ke depan, ya kan? Kumpulkan ke depan, dinilai sama saya atau Bu Erna. Nah, nanti kalau sudah dinilai kan dikembalikan.
Nah, sama seperti ini, bedanya ini hanya lewat HP gitu aja. Oke, sekarang itu tadi untuk mengerjakan lewat classroom ya. Jadi saya ulangi. Jadi pertama kali masuk kelas itu kalian cek kalau ada, oh ini berbagi layarnya mati ya. Oke, saya buka lagi. Ya, pertama masuk classroom, dibuka kelasnya, dilihat apakah ada pengumuman baru atau tidak di forum. Ya, kalau tidak ada, masuk ke tugas kelas, presensi isi dulu. Ya, nah, ngerjakan presensi. Kalau sudah, ini presensi ya diisi. Kalau sudah selesai ngisi presensi, baru dilihat ada tugas baru apa. Kalau warnanya masih biru seperti ini, gambarnya masih biru. Nah, biru ini ya, itu berarti tugasnya belum dikerjakan. Kalau sudah warna biru ini jadi abu-abu, itu berarti sudah dikerjakan. Nah, nanti bisa dicek di classroom-nya masing-masing. Oke. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan membahas matematika kemarin, coba kalian ketik di chat. Caranya ngetik di chat seperti ini kalau yang pakai HP ya. Saya tunjukkan menu-menu di HP. Nah, ini kan tampilan di HP kalian seperti ini ya. Nah, tanda merah itu, telepon merah, itu kalau kalian keluar, itu kalian klik, kalian tekan, itu nanti keluar dari uh, meeting ini ya, atau Google Meet ini. Itu jangan ditekan ya, jangan dicoba. Terus gambar kamera, nah, ini kalau saya ada tanda stripnya itu berarti kamera mati. Kalau ini saya tekan berarti kamera nyala. Tidak bisa menggunakan kamera karena berbagi layar ya. Kalau tidak berbagi layar nanti bisa. Terus ini mikrofon. Kalau saya tekan, mikrofon saya mati ya. Jadi suara saya tidak bisa masuk. Nah, kalau kalian nyalakan mikrofonnya nanti sering kalian nggak sadar ngomong dengan temannya atau orang tuanya di sebelahnya ya, dengan adiknya, itu suaranya masuk ke sini ya, kedengaran semua. Ya, jadi mikrofonnya dimatikan saja kalau tidak disuruh nyalakan. Nah, terus gambar tangan ini, ya, ini kalau ditekan itu kalian angkat tangan, ya, kayak di kelas gitu, Pak, angkat tangan mau tanya misalnya. Nah, itu angkat tangan dulu, biar saya tahu, oh ini ada yang mau bertanya. Jadi saat menjelaskan nanti saya bisa berhenti dulu, yang bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya. Terus tanda titik 3 ini. Nah, nanti akan muncul beberapa menu ya. Nah, pesan itu yang pojok kiri atas itu pesan dalam panggilan. Itu diklik. Nah, nanti kalian bisa menulis pesan, ingin menulis apa, misalnya selamat pagi. Nah, itu nanti akan bisa dibaca teman yang lain pesannya. Kalau sudah pengen keluar dari pesan ya tanda silang atas pojok kiri itu ditekan. Nah, kembali lagi. Oke, saya tunjukkan lagi yang titik 3. Nah, yang berbagi layar ini yang tengah, atas tengah. Itu berbagi layar ya. Tadi ada beberapa yang sudah mencoba. Itu kalau kalian klik, nanti tampilan layar di HP atau yang pakai laptop
Itu nanti muncul semua di situ tampilannya, bisa dilihat temannya. Terus tampilan teks, laporkan masalah, ini enggak usah ya. Keamanan rapat ini hanya di menu saya, menu kalian enggak ada. Nah, ini ada yang nyoba berbagi layar. Nah, siapa ini? Rehana, Amelia, Rafael, Guntur, ya. Saling mencoba ini. Oke, apa-apa. Oke. Nah, itu tadi beberapa menu yang bisa digunakan. Nah, podo jajal kafe ya, berbagi layar. Oke, enggak apa-apa. Silakan dicoba-coba dulu, enggak apa-apa. Nah, setelah ini kita akan membahas soal matematika ya. Oke, presentasinya saya tutup dulu ya, biar nanti tidak mengganggu. Oke, nah sekarang coba kalian berbagi layar sudah tidak bisa, ya, karena sudah saya matikan. Ya, tidak ada yang bisa kan ya berbagi layar, karena memang sudah saya matikan. Sekarang akan saya bagikan. Kecil ya, nggak kelihatan, nggak apa-apa. Nanti saya bacakan. Ini soal kemarin matematika. Biar saya bisa baca. Kalian sambil buka bukunya, nggak apa-apa, biar kelihatan jelas. Tugas matematika yang kemarin diberikan Bu Erna kan ada 3 ya, sudah ya. Nah ini kita mulai bahas satu persatu. Nanti sampai setengah 10. Semoga bisa selesai. Halaman halaman berapa ini? Halaman 9. Yang tugas pertama dulu. Ya. Halaman 9. Yang nomor satunya ini. Gambarlah letak bilangan-bilangan berikut pada garis bilangan. Kemudian urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar ke terkecil. Nah, ini saya juga kurang jelas ini. Saya perbesar dulu. Oke, berarti yang pertama kita buat garis bilangan dulu. Saya nyari garis sampai 12. Oh, ini biar panjang. Nggak lurus, nggak apa-apa ya. Nah, ini garis bilangan. Tapi nanti kalau kalian ngerjakan, ini sudah dikerjakan sih ya. Kita koreksi bersama ini. Ya pakai penggaris ya, karena garis bilangan. Ini hanya contoh aja. Itu kalian bisa perbesar, misalnya nggak kelihatan, itu berbagi layar yang kamera kalian di atas itu bisa kalian perbesar. Jadi biar kelihatan ini tulisan saya. Oh, ini banyak negatifnya ya. Oke, enggak apa-apa. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke, saya perbesar negatif 4.
negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11. Susah ya nulis kalau di laptop, nggak kayak di papan tulis. Negatif 12. Nah, negatif kan ke kiri ya, kirinya 0. Kemudian yang positifnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup ini paling ya. Oh, negatifnya ini ada yang sampai 15. Oke, nanti kita buat lagi, enggak apa. Yang soal pertama, yang A. Urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Negatif 12. Ini kan ya, kita lingkari dulu. Negatif 12. Kemudian negatif 8. Kemudian negatif 10. Kemudian negatif 6. Jadi bilangan-bilangan itu kita lingkari biar kita tidak bingung ya. Negatif 6, negatif 5, dan negatif 3. Nah, sekarang urutkan dari yang terbesar. Berdasarkan garis bilangan ini, video yang pertama dulu dikirim, Bu Etna ya, kalian kan sudah paham ya dari penjelasan videonya. Kalau semakin ke kanan, nah, itu nilainya semakin besar apa semakin kecil? Dijawab, dinyalakan mikrofonnya, enggak apa-apa. Semakin besar. Semakin besar. Semakin besar. Semakin besar. Tutup lagi mikrofonnya. Ya. Semakin Jadi, Semakin besar. jadi bisa kalau saya tanya ya bisa dinyalakan mikrofonnya, dijawab. Kalau sudah selesai langsung dimatikan lagi mikrofonnya. Kalau semakin ke kanan semakin besar, berarti ke kiri semakin kecil, ya kan? Sekarang yang ditanya, urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Ini kan sudah urut. Berarti yang paling besar, yang paling kanan, apa yang paling kiri? Paling kanan. Yang paling besar, yang paling kanan atau kiri? Yang paling kanan ya. Oh, Kanan. ya. Paling kanan. paling Berarti kanan. kita tulis dulu yang paling besar. Yang paling kanan ini berapa? Kanan. Yang paling kanan ini berapa? 3. Negatif 3. Ya, pintar. Terus urutkan menjadi yang terkecil, berarti kan ke kiri. Setelah negatif 3 ya, negatif 5. Terus Negatif 6. Negatif 6. negatif 6. Terus Negatif 8. negatif 8. Oke, terus Negatif 10. negatif 10 ya. Terakhir Negatif 12. negatif 12. Bisa semua ya. Udah kan ya? Oke, dimatikan lagi mikrofonnya. Oke, yang B, C, D. Nah, saya anggap sudah bisa ya, kan mengurutkan ini. Kemarin juga jawabannya hampir betul semua. Ini kalau kita pakai garis bilangan, jadi bilangannya
kecil ya, kita urutkan ya. Nah, sekarang kalau bilangannya besar tanpa bantuan garis bilangan. Soal nomor 2. Ya, mikrofonnya dimatikan dulu. Yang mikrofonnya nyala. Nah, sudah dimatikan ya. Profile dimatikan mikrofonnya. Oke, nah sudah semua ya, sudah dimatikan mikrofonnya. Oke, setelah ini kalau mau menjawab, nah di kolom chat tadi ya, biar saya juga tahu namanya siapa. Kalau pakai mikrofon kan hanya kedengaran suara. Nah ini yang ngomong siapa, kalau barengan kan nggak kelihatan. Nah, jadi di chat tadi seperti yang saya tunjukkan ya, titik 3, kemudian pilih pesan dalam panggilan. Terus nanti ketik di situ jawabnya. Oke. Sekarang nomor 2, kita mengurutkan lagi seperti tadi, tapi karena bilangannya besar, kita kan tidak bisa pakai garis bilangan. Ya. Tapi kita sudah tahu, sudah paham konsepnya. Ya. Jadi kalau semakin ke kanan, itu nilainya semakin besar. Kalau semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Atau kalau bilangannya positif, semakin besar positifnya, nilainya juga besar. Tapi kalau negatif, semakin besar negatifnya, maka nilainya semakin kecil. Kayak ini, negatif 12. Karena negatif dengan negatif 10, itu kan besar negatif 10. Negatif 12-nya ke kecil. Tapi kalau positif, 12 itu lebih besar dari 10 karena positif. Kalau negatif, kalau angkanya semakin besar karena negatif, dia nilainya malah kecil. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Ini. Sekarang ini. Oh ya, dimatikan mikrofonnya. Ini saya kembalikan lagi. Yang nomor 2, ini saya hapus dulu ya. Oke, lanjut nomor 2. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Dari yang terkecil ke terbesar. Oke, coba yang A.
Negatif 235 negatif. Saya tulis dulu ya. Ini saya hapus dulu. Jadi kita sekarang nggak pakai garis bilangan. Nah, nanti minggu depan kita coba untuk berbagi papan tulis. Ya, tadi kan sudah nyoba berbagi layar. Nah, minggu depan kita coba berbagi papan tulis seperti ini. Nanti jadi yang bisa nulis di papan tulis bukan cuma saya, tapi kalian nanti juga bisa nulis. Jadi seperti kalau di kelas itu misalnya diminta maju ke depan, nulis ke papan, nah, sama seperti itu. Ya. Untuk yang kali ini biar saya dulu yang nulis, enggak apa-apa. Ini saya tulis dulu soalnya ya, saya perbesar biar kalian kelihatan. Negatif 2, 3, 5. Nah, kelihatan ya, kan besar. Negatif 4, 3, 2. Negatif 1, 1, 2. Negatif 87. Negatif atau positif ini? Saya lihat di buku dulu. Oh iya, negatif 2, 3, 3. Sama negatif 125. Nah, ini urutkan. Nah, sekarang dibalik dari nomor 1. Kalau nomor 1 tadi kan yang besar menuju ke terkecil. Nah, sekarang dari yang paling kecil ke terbesar diurutkan. Ayo coba ditulis di chat yang bisa. Bilangan berapa dulu yang paling kecil? Dari 6 bilangan ini, yang paling kecil yang mana? Ini saya garisi ya, ini urutannya nanti di sini berarti di bawah. Silakan ditulis. Nah, ini sudah ada yang menjawab. Rafa Aska, Winina, Karel langsung semua dijawab. Ya. Oke, yang paling kecil dulu saja ya. Negatif 432. Oke. Ya, betul semua. Negatif 432. Sekarang setelah negatif 432 menuju ke terbesar, yang lebih besar dari negatif 432, berapa lanjutannya? Oke, Makia Pinuju, Kaila, Kalista, Gabriel. Oke, jawabannya sama semua. Ya, berarti negatif 2, 3, 5. Oke. Yang ketiga. Negatif 2, 3, 3. Oke, negatif 2, 3, 3. Selanjutnya negatif 125. Oke, betul kabeh ya. Mudah ya. Nanti biasanya kalau soal cerita baru bingung. Padahal hampir sama. Setelah negatif 125, nah, negatif 122. Oke, betul semua. Terakhir, berarti yang paling besar adalah negatif 87. Oke, betul semua.
Oke, negatif 87. Oke. Sudah betul semua. Bagus, berarti sudah bisa. Yang B saya anggap sudah bisa. Ya, ini yang A. Oke, saya hapus. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Pilih satu saja. Nah, kira-kira kalian bisa enggak ngetik tanda lebih besar, lebih kecil dari HP? Coba ditulis di chat, ayo dicari. Bisa enggak? Yang nomor 3A. Negatif 12 itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan dari negatif 17. Oh iya, sudah bisa semua ini. Oke, lah kalau gitu langsung dijawab. Yang 3A, negatif 12 itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan negatif 17. Lebih? Ya lebih besar semua ya. Oke, jawabannya lebih besar ya, betul. Yang B, negatif 100 dengan negatif 101 itu lebih besar apa lebih kecil atau sama dengan? Lebih besar ya, sama ya. Berarti lebih besar negatif 100 daripada yang 101. Yang C, negatif 75 lebih besar apa lebih kecil dari negatif 69? Yang C lebih kecil ya, lebih kecil semua, betul. Yang D, negatif 54 dengan negatif 84 lebih besar apa lebih kecil? Ya lebih besar. Oke, bisa semua berarti. Bagus. Tinggal dua soal. Oh, Kak Kroso ya. Padahal ini masih ada slide kedua, slide ketiga yang tugas nggak apa-apa, berarti kita selesaikan tugas ini dulu. Nomor 4 dan 5. Saya bacakan ya, sambil disimak di buku tulisnya, di buku paket maksudnya. Nicole melakukan diving di Bunaken. Diving itu apa? Ditulis di chat yang tahu. Diving. Nicole melakukan diving. Menyelam ya. Karel, Rina, Rafa ya, betul menyelam ya. Di Laut Bunaken. Menyelam hingga kedalaman 3 meter di bawah permukaan air laut. Pada saat yang sama, Ares juga menyelam hingga kedalaman 20 desimeter. Nah, diperhatikan ya, kedalamannya, satuannya ini beda. Yang Nicole tadi saya simbolkan N ya. N, Nicole. Kedalamannya 3 meter. Kemudian Ares, saya simbolkan A. Ares 20 desimeter. 20 desimeter dm. Kemudian Umar, ini simbolkan O. Umar menyelam kedalaman 0,1 dekameter ya, dekameter. Semakin dalam, maka suhu air semakin rendah. Jadi kan menyelam, ini misalnya laut. Ya. Menyelam kalau semakin dalam, maka suhunya semakin rendah. Tentukan urutan letak mereka yang dari yang memiliki suhu tertinggi. Nah, semakin dalam suhunya semakin rendah. Berarti yang menyelamnya dangkal, ya,
cetek ya atau yang di atas permukaan ini berarti suhunya yang tinggi. Nah, di sini suruh ngurutkan dari yang suhunya paling tinggi. Berarti yang menyelamnya paling dangkal ya. Itu urutan pertama. Nah, ini belum bisa kita urutkan. Kenapa? Karena satuannya masih berbeda. Nah, ini meter, desimeter, dekameter. Jadi harus kita samakan dulu. Masih ingat menyamakan satuan? Kita sepakati satuannya kita jadikan meter semua, ya. Jadikan meter. Berarti yang 3 meter ini tetap. Nikol tetap. Yang Ares desimeter kalau jadikan meter jadi berapa? Silakan diketik yang masih ingat. 20 desimeter dijadikan meter. Berapa? Ah ya, sudah jawab betul semua. 2 meter. Ya. Karena naik 1 ya dibagi 10. Ya, sekarang dekameter, dekameter ke meter. Jadi berapa? Jadi 1 meter ya. Masih ingat ya? Nah, enggak perlu saya jelaskan ini karena sudah jawab betul semua. Ya, bagus. Berarti masih belajar di rumah ya, walaupun belajar daring, alhamdulillah masih ingat semua pelajarannya. Nah, kalau sudah meter semua, berarti sudah bisa kita urutkan. Nicole menyelam 3 meter, Aris menyelam 2 meter, Omar menyelamnya hanya 1 meter. Berarti yang suhunya paling tinggi siapa? Atau untuk memudahkan ini, kita beri tanda. Karena kan ini menyelam, kedalaman, dalam. Berarti kita beri tanda negatif. Ya, negatif. Nah, karena menyelam di kedalaman, ya, kita simbolkan sebagai negatif. Nah, sekarang kita urutkan. Karena semakin dalam itu semakin rendah, atau nilainya semakin kecil kan ya, kalau pakai garis bilangan. Sekarang yang suhunya paling tinggi, berarti yang nyelamnya paling cetek sopo. Kalau kita gambarkan gini, ya ini kan menyelam, misalnya ini air laut ya. Yang Nicole ini menyelam 3 meter. Ini Nicole. Berarti nyelamnya 3 meter. Terus Ares nyelamnya 2 meter. Terus Umar nyelamnya hanya 1 meter. Nah, 1 meter, 2 meter, 3 meter. Urutkan yang memiliki suhu tertinggi. Kan semakin dalam, ini suhunya rendah. Berarti Nicole ini kan suhunya yang paling rendah. Yang paling tinggi suhunya berarti, nah itu sudah dijawab semua ini Omar. Berarti urutannya dari yang suhu tertinggi adalah Umar, lalu Ares, ya, dan yang paling rendah suhunya atau yang nyelamnya paling dalam adalah Nicole. Ya, tulisannya jelek ya, nggak biasa di komputer ya. Ini pakai mouse ini. Kalau di HP enak, nanti kalian tinggal geser-geser pakai jari. Tuh, nanti kita coba minggu depan. Oke, ini yang nomor 4. 1 soal lagi ya. Nah, nanti pas setengah 10 semoga. Ini saya hapus dulu.
Atau ada yang mau membantu membacakan soal nomor 5 sambil menunggu saya menghapus? Ada yang mau bantu? Dibacakan soal nomor 5. Silakan yang mau bantu membacakan, dinyalakan mikrofonnya. Dibaca salah satu saja. Ayo, silakan. Ya, sambil nunggu saya ngapus ini. Dibaca. Dieng merupakan daerah dataran tinggi Indonesia. Oh ya, sebentar. Dieng pernah Siapa ini? mengalami suhu dingin Kirana ya? ekstrim pada tahun 2012. Suhu dingin ekstrim Dieng mencapai minus 6 derajat Celcius. Pada tahun 2016, suhu dingin ekstrim Dieng mencapai minus 2 derajat Celcius. Kapan Dieng? Oke, terima kasih Kirana tadi ya yang membantu membacakan. Oke, terima kasih sudah dibantu membaca. Cukup nih moco. Semangat sekali berarti ya. Alhamdulillah. Sekarang saya ulangi nomor 5 tadi yang sudah dibaca temannya. Dieng adalah dataran tinggi. Dieng pernah mengalami suhu dingin tahun 2012. Nah, kita tulis biar tidak lupa. Tahun 2012. 2012 suhu Dieng mencapai negatif 6. Pada tahun 2016 suhunya mencapai negatif 2. Kapan, pertanyaannya, kapan Dieng mengalami suhu dingin terekstrim? Berarti yang paling wadem, yang paling dingin. Berarti kan semakin, kalau garis bilangan tadi ya, Mas ingat, semakin ke kiri itu nilainya kan semakin kecil. Nah, sama seperti tadi kedalaman, berarti semakin dalam, berarti ya suhunya semakin rendah. Nah, sekarang digunakan untuk suhu, mengukur suhu. Berarti ini yang paling dingin tahun berapa? 2012 apa 2016? Diketik di situ. Ayo, jangan melihat temannya. 12 atau 2016? Jawabannya, oh ya, betul semua ya. Tahun 2012. Nah, ada yang masih keliru. Jawab 2016 ya. Negatif berarti kan negatif 2 dengan negatif 6. Ini dingin mana? Kalau garis bilangan kan lurus gini. Nah, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Nah, negatif 2 kan di sini. Negatif 6 di sini. Berarti lebih dingin yang negatif. Nah, atau biar lebih jelas, garis bilangannya saya buat seperti ini. Ya, berdiri. Tidak apa-apa ya. Ini 0. Ini negatif 1. Negatif 2. Negatif 3. Negatif 4. Negatif 5. Negatif 6. Nah, seperti tadi kan ya, semakin ke dalam, kalau yang berenang tadi, itu semakin ke dalam kan suhunya semakin rendah. Nah, kalau mengukur suhu dingin juga sama, semakin ke bawah arahnya ini, berarti semakin dingin.
Negatif 2 dengan negatif 6, karena lebih rendah yang 6 atau lebih dalam yang negatif 6, maka negatif 6 ini lebih dingin. Sama kalau kalian ngukur pakai termometer, ya, atau di kulkas, nah, dilihat kalau ada termometernya di kulkasnya, ya. Semakin negatifnya besar, maka dia semakin dingin. Kalau termometer ruangan atau termogan, ya biasanya kalau kalian ke sekolah itu kan sekarang pakai termogan, ya, dilihat suhu badannya. Nah, kalau positif kan semakin tinggi berarti semakin panas awake. Tapi kalau dingin, semakin negatifnya besar maka dia semakin dingin. Nah, ini jawabannya sudah benar semua. Tadi ada yang salah cuma satu. Ya. Jadi intinya semakin besar negatifnya maka dia semakin dingin. Berarti jawabannya kapan dia mengalami suhu dingin terekstrim? Berarti jawabannya adalah pada tahun 2012. Nah, itu jawabannya sudah benar semua. Ini karena waktu kita terbatas ya, nanti biar paketannya gak cepet entek ya, wis sak jam ae. Nggih. Nek diterusno gak mari paketannya selantek. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Nah, semoga bisa rutin tiap Senin kita bahas seperti ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Okay. Baik, saya tutup dulu share screen-nya. Coba dinyalakan dulu kameranya semuanya sebelum kita tutup. Nah, pengen roh wajah sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu. Kelas 6 pinter brai biasa. Ya, alhamdulillah ada yang sudah pakai seragam, kan? Karel, Diva, Kirana, yang lain pakai seragam ya, Muhammad, siapa ini? Alfian, Maulana, ya, bagus. Nggak pakai seragam, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai malah bagus ya, ben terasa kalau sedang sekolah. Dan juga biar tahu seragamnya masih muat apa enggak. Karena dulu pernah kan suruh masuk, ternyata seragamnya sudah enggak muat. Kalau enggak pakai seragam juga enggak apa-apa, tapi harus berpakaian yang rapi, sopan. Ya. Oke, ini wah 41 ya yang bergabung, berarti alhamdulillah sudah separuh. Nanti teman-temannya yang lain semoga bisa ikut bergabung minggu depan ya, biar lebih banyak lagi. Nah, insya Allah untuk bantuan kuota internet dari pemerintah itu akan dimulai bulan depan ya, September. Semoga nanti bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebelum Bapak akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Hari ini kita pembelajarannya ini saja ya. Nah, untuk tugas di Google Classroom-nya besok. Nah, atau saya jelaskan di sini sekalian. Nah, biar nanti tidak ada yang bertanya lagi. Saya bukakan dulu.
Nah, ini saya share screen dulu. Nah, ini bisa kalian lihat juga di Google Classroom ya, di forum saya sudah share kemarin. Aktivitas kita minggu ini nanti, ya, tanggal 9 sampai 14 Agustus, itu hari ini ya, kita kan sudah melakukan Google Meet, bahas matematika tadi. Kemudian besok, itu nanti saya share tugasnya besok di Classroom, penjelasannya nanti bisa dilihat di Classroom ya. Itu membuat poster tentang apa temanya tahun baru Hijriah. Ya, kan tanggal 11 itu mungkin di kalender liburnya 10 ya, tapi kan diganti tanggal 11. Jadi besok itu membuat poster tentang tahun baru, kemudian Rabunya itu karena libur, jadi tugasnya ya membantu orang tua di rumah. Oke. Kalian bantu orang tua di rumah, nyapu-nyapu, nyuci piring, nyuci baju, ya, dibantu orang tuanya. Kemudian hari Kamis sama Jumat itu nanti tugas di Classroom seperti biasa, nanti di buku tema ya kita tunjukkan. Kemudian Sabtunya tanggal 14 itu hari apa? Yang tahu ditulis di chat. Tanggal 14 adalah hari Sabtu ya. Maksudnya peringatan apa? Nah, itu hari Pramuka. Ya nek Sabtu ya podo tanggal 14 hari Sabtu. Maksudnya kita memperingati hari Pramuka tanggal 14 Agustus. Jadi nanti tugasnya untuk hari Sabtu kalian buat video ya, video singkat ya 1 sampai 3 menit lah, yang temanya tentang peringatan Hari Pramuka. Nanti penjelasannya bisa dilihat di Classroom hari Sabtu. Jadi seperti kalian buat konten video itu ya, singkat 1 sampai 3 menit lah, yang menunjukkan aktivitas untuk memperingati Hari Pramuka. Ini kemarin sudah dibuatkan pioneering, tali temali, ya, pakai tongkat, tiang bendera, nanti saya fotokan. Ya. Itu yang di sekolah ya untuk memperingati Hari Pramuka ya. Jadi walaupun kita di rumah masing-masing tapi tetap kita peringati dengan kondisi yang ada ini. Kemudian nah ini tata cara online ya. Nanti harap bisa masuk kelas online tepat waktu. Kalau 8.30 ya paling enggak 10 menit atau 5 menit sebelumnya sudah masuk ya buat ngecek HP-nya lancar apa enggak. Kalau sinyalnya kurang bagus kan bisa cari tempat lain. Kemudian dilarang buka media sosial ya, fokus di Google Meet, buka bukunya. Kemudian matikan mikrofon ya dan gunakan kotak chat dengan bijak. Maksudnya ya ini kalau disuruh nulis ditulis. Ini pengingatnya saja. Jadi link Google Meet-nya sama ini jangan lupa isi form daftar hadir setiap hari ya di Google Classroom. Jadi setiap besok mau ngerjakan poster ya ngisi absen dulu, daftar hadir dulu. Begitu seterusnya ya, kecuali kalau hari libur, hari Minggu atau tanggal merah ini ya yang Rabu ini enggak usah ngisi daftar hadir enggak apa-apa. Tapi kalau hari pembelajaran biasa isi daftar hadir dulu baru ngerjakan tugasnya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu ya. Oh ya, untuk yang tugas besok itu kan membuat poster ya. Untuk yang non-muslim nanti bisa menyesuaikan. Misalnya contoh kalau yang muslim kan menggambar masjid misalnya. Ya nanti yang non-muslim ya menyesuaikan mungkin menggambar gereja atau bentuk peringatan keagamaannya yang lain ya. Jadi menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri kita baca alhamdulillah ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya Senin depan seperti ini, dan semoga kita bisa segera bertatap muka secara langsung dan dijaga kesehatannya ya. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup ya, matikannya ditekan gambar merah itu ya, gambar telepon.